حضرة عبدالله حضرة الشيخ قدر الدين حضرة الشيخ محمد سلمان الفضل حضرة الشيخ راشد عبد الله البندري من حضرة الشيخ بسم عمار من اسمع البندري من حضرة الشيخ أبو عمد بلد من جل وشيخنا المعلمين وزوجتهم وذريتهم الله يغفر لهم ويرحمهم وإلى درجاتنا جدا ويقولنا نسأل من ورحمه ولم يمن الدنيا أخرى وبلا حضرة أمنا وأمنا ولأبنا ولأمتنا ولخالنا ولخلتنا ولأجدادنا ولجدتنا وإلى أرواح جميع بلدنا المسلمين والمسلمين أن الله يغفر لهم ويرحمهم وأن يدنا الله ينير قلوبنا وقوالبنا والهدى والتقى والعفو والغنى والموت للإسلام بلا محنة ولا امتحان بجاه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad wa qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid darin amin. Apa di sini? Barang siapa menghendaki jalan kepada keluar daripada dirinya kemarian, maka hendaklah diketahuinya bahwasanya orang yang ahli tarik itu terbagi kepada 3 bagian. Pertama, orang ahli tarik itu awal-awal orang tarik itu pangeran abid. Itu pertama. Apabila sudah lewat masa abid, kalau menjadi murid, arti murid ini kurang yang berkehendak kepada akhir akhirat, artinya itu urusan hatinya. Yang ketiga, apabila sudah lewat daripada murid ini, maka inya itu belum masuk atau bertitel kepada hari billah. Jadi ada 3 jalan orang untuk keluar daripada keakuan dirinya kemarin. Maka jikalau segala orang-orang hamba atau segala orang abid itu, ciri orang abid ini adalah terbanyak amal, itu cirinya. Jadi hamba tidak hamba ini cirinya dulu, dia mau perbanyak amal atau amal ini gawian ini belum beserta ilmunya. Jadi ilmu dan amal, apabila ini itu menyatukan antara ilmu dan amal, maka ngarannya abid atau hamba. Dan ngaran hamba ini satu memperbanyak amal dan dia menjauhi daripada berpaling dan menjauhi daripada tersesat hatinya. Ini orang hamba. Jadi orang hamba ini beramal sesuai ilmu, itu orang hamba. Jadi orang hamba ini apabila dia beramal sesuai ilmunya. Yang kedua, dan segala orang yang murid ini orang yang menghendaki akan jalan akhirat, cirinya adalah mensucikan hatinya dari segala 6 mencampuri dan 6 menyelesaikan daripada segala 6 yang membimbangkan, dan ia menyelesaikan daripada segala yang membimbangkan. Kalau hamba Allah itu kemarian dicari dicari oleh hamba atau orang hamba di dalam abid ini, satu dicarinya kemarian adalah guru. Nah, guru ini melajari ilmu dan melajari amal. Apabila inya beramal terkait ilmunya, lain abid lagi kita, belum abid lagi kita. Orang abid ini, orang hamba kita, hamba ini inya beramal sesuai ilmu pengetahuan inya, itu ngarannya abid. Dan abid ini inya berguru, guru ilmu dan guru amal. Contoh, kita baca Quran berguru aja, nah itu guru berguru ilmu. Ini tata caranya kayak ini betul pulang kita mengamalkan cara membaca tadi. Nah itu caranya guru ilmu dan guru amal ngarannya itu kedudukan abid. Jadi ngaran abid ini apabila inya beramal sesuai ilmunya kayak tadi. Nah itu sesuai ilmu. Kalau orang
batitel nangka dua ini batitel murid ini kurang nama handaki akan akhirat. Syaratnya orang ini membersihkan, mensucikan hatinya dari segala yang mencampuri urusan hati tadi, dan mensucikan dan menselesaikan dari segala yang membimbangkan hatinya. Kalau orang murid ini tadi nang batitel murid ini orang menghendaki akhirat, ada yuridu iradatan muridun, orang menghendaki akan akhirat. Akhirat ini ya Allah yang hendakinya. Ini cirinya ini di atas pada abid. Jadi abid dulu. Kenapa? Karena apabila pangkat keluar atau martabat kedua ini artinya murid ini fokus mensucikan, membersihkan hati. Artinya kayak apa? Ibadah itu intinya sudah melewati. Orang hendak jadi murid itu harus jadi abid dahulu abid dulu, ilmu dan amal diamalkan, ilmu dan ibadahnya, ilmu diamalkan, itu ngarannya hamba. Imba itu imba sudah ilmu diamalkan hanya berlepas dari ilmu dan berlepas dari amal. Kalau pertama orang bertitel hamba atau abid, ini orangnya masih berikut, artinya orang ini masih berikut dengan ilmu dan amal, dan ini basic guru ilmu dan guru amal. Guru ilmu itu yang memberikan nyawa pengetahuan, dan guru amal itu nama mempraktekkan cara-cara beramal. Contohnya baca Quran, contoh kita ya belajar baca Quran, tahunya di situ. Nah itu namanya guru ilmu. Itu pula gurunya itu mencontohkan cara baca Quran. Nah itu namanya beramal. Lalu sudah melajari amal segala situ. Jadi guru ilmu dan amal. Jadi hamba, nama tentang hamba ini ilmu dan amal itu sesuai ilmu, sesuai amalnya, sesuai ilmunya, dan ini bagi guru pada asal dah. Nah, orang hamba ini bilang ini berikut lawan ilmu, berikut lawan amal ibadah. Dan ini kan salah. Kenapa? Karena ini awal-awal orang berjalan dulu. Yang itu karena sudah pertengahan, lalu asalnya alamnya abid berubah menjadi murid. Ini sudah pertengahan. Artinya di pertemuan berjalan itu nanti tempuh itu 100 kilo, 10 kilo, 1 kilo sampai 3 kilo itu kehidupan abid. Beribadah sesuai beramal atau beribadah sesuai ilmu, nanti dipegangnya ilmu dan dipegangnya amal. Bayang kayak ini, beri betul kayak ini, nanti ikutnya ilmu, nanti katakannya ilmu. Umpama dalam sembahyang berdiri betul karena dia belajar berguru, dia gurunya berdiri betul kayak ini awak jagat. Kalau mengatakan awak jagat enggak, ini kena rukuk tuh sampai kayak ini belajar. Itu maknanya main katakan kayak ikut dengan ilmu dan ikut lawan amal, dan itu dibolehkan lagi. Masih dibolehkan. Umpama jalannya 100 kilo, dari 1 kilo sampai 30 kilo inya mengamalkan atau inya beramal sesuai ilmunya. Arti sesuai ilmunya ini inya berguru itu. Lalu inya itu beramal selalu mengatakan ilmunya, memegang ilmu dan memegang gawiannya, atau memegang amal aku nambah amal menjadinya. Itu pulang aku nah sembahyangnya aku, karena aku bahkan belajar sembahyang ujar guruku berdiri nangka ini belajar guruku kayak ini. Nah itu mengikuti ilmu dan mengikuti amal. Orang berjalan akhirat umpama 100 kilo jaraknya 1 sampai 30 masih dibolehkan inya abid tadi, berikut dengan ilmu dan amal.
beramal itu sesuai ilmu. Bahwa bodoh tahu orang ilmunya langsung itu lah. Yang kedua sih dari 40 dari 30 kilo sampai 60 ini kedudukan murid karena murid ini ibadah tinggal ibadah, artinya ibadah tetap digawe, ibadah digawe cuma yang kada beikut lagi lawan amal, kada beikut lawan amal, ibadah tetap inya kada beikut dua amal dan inya kada beikut lawan ilmu lagi. Ini orang yang sudah kedudukan murid. Umpama sembahyang, inya sembahyang, tapi di dalam hatinya kada ada lagi mengikuti amal itu tadi. Amal itu ada kalau nang hamba tadi kan inya sembahyang aku sembahyang ini umpama berdiri betul kayak ini aku bahari belajar dari guru kayak ini berdiri betul itu hamba tetap abid kita. Itu apabila orang sudah bertitel murid ibadah tinggal ibadah artinya sembahyang umpama sembahyang tapi inya ada lagi berikut lawan ilmu bakas inya belajar inya ada lagi berikut lawan amal gawian awaknya seorang sembahyangnya ada lagi kita belapas di situ itu sudah kada berikut lawan ilmu dan kada berikut lawan amal. Ini kada bukan orang murid karena inya fokus mensucikan hatinya daripada segala sesuatu naman campur di dalam hati itu aja fokus lagi. Umpama beribadah, umpama awaknya beribadah, hatinya fokus kepada sesuatu nama rusak ibadah tadi itu aja lagi. Contoh orang sembahyang, contoh baca Quran, contoh macam-macam pokoknya gawian ibadah atau amal-amal, tapi intinya fokus sambil beramal tadi, intinya kada memandang diri di situ dan inya di dalam hatinya fokus kepada pembersihan hati. Kalau yang pertama tadi orang nambah di dalam habit ini nang diandalkan nanti pegang ilmu dan amal. Contoh kayaknya baca Al-Quran a'udzubillahi minasyaitonirrajim sambil membaca sambil mengatakan huruf, sambil mengatakan hukum, sambil mengatakan tata cara si guru mengajar. Itu karena kandungan hamba tadi man beikut lawan ilmu dan beikut lawan gawi amalnya. Hanya seorang baca Quran jadi amal seorang tadi apa yang baca Quran kita dan di dalam hati kan amal seorang. Nah ini apa abid ini ngarannya sambil inya meyakini sambil inya mengetahui bahwasanya membaca Quran dirinya dan di dalam hatinya inya mengatakan tata cara baca Qurannya sambil muntung membaca hatinya sambil mengatakan tata cara ilmu nantinya belajar banyak diikuti ilmu a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Pada waktu mengucap a'udzu ini mengatakan ini huruf alif atau andakan huruf alif di sini. Jadi pada waktu membaca aku itu kalau ain au itu. Nah jadi sambil membaca untung membaca tapi hatinya mengatakan ilmu itu ngarannya abid entah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim sambil membaca sambil mengatakan ilmu nisyin kayak ini tasdidnya ada ini syaitan ini nun ini a'udzu billahi minasyaitonir rajim sambil membaca sambil mengatakan bacaannya sambil mengatakan huruf-hurufnya. Oh kayaknya aku bahari belajar baca. Nah ini kayaknya baik tasdidnya ada nih gini sambil membaca hati mengatakan hukum-hukum dan ilmunya atau tata cara baca itu ngarannya titel hamba. Ini dulu pertama gerbangnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Duit setan dimakan jin ya memang berjalan kita mangjut duit apa duit setan dimakan jin, duit setan dimakan jin kedoan setan kakeknya. Nah, kita mengenal tahu istilah kata-kata jin apa duit jin dimakan setan duit jin makan setan lalu telanjang duit jin makan setan kayak orang kayak menjadi maka akhirnya menyebut syaitan itu pembuihan bibir sini syaitan. Nah jadi
orang hendak menuju itu tadi jalur pertama menjadi hamba dulu. Orang menjadi hamba ini ciri jadi hamba, ilmunya ada, amalnya digawe. Contoh baca Quran sambil muntung membaca, sambil hati membaca itu ya tadi namaran membaca ikut dua amal. Hati amal ini namaran membaca itu ada suara yang kalau keluar kan membaca, kalau namaran membaca itu amalnya apa? Ada suara kalau keluar dan huruf keluar. Kadang nampak kami itu baca mantra itu pulang sambil membaca ikut non ilmunya. Amalnya tadi muntung suara amalnya atau gawiannya tadi keluar huruf di mulut, bukan berenang. Itu pulang sambil keluar huruf, hatinya mengatakan nang dibaca. Ini huruf alif, ini huruf ain, ini huruf waw, ini huruf zai. Nah kayaknya cara bacanya sambil membaca sambil mengatakan. Nah itu maknanya hamba kan abid titelnya ada abid itu ini baik ikut lawan ilmunya dan baik ikut lawan amalnya itu pulang sesuai dua ilmu yang ketahui ajar beramal. Kalau orang baca termurid ini beramal juga sama kayak si abid sama aja, tapi ini sudah melalui kedudukan abidnya. Jadi ini kadang lagi sambil membaca itu sambil mengatakan hukum kadang lagi, tapi ini itu hukum atau ilmu itu sudah jadi kebiasaan. Pada bahasanya tuh ibarat orang main bola itu batisnya besi mata. Biarnya tetap mulutnya sudah kayak itu. Tapi orang nangka ini sudah bertahun-tahun duduk di abid ini sudah lawasnya. Kadang sehari 2 hari, puluhan tahun jadi abid ini dulu. Bahaya sesuai ilmu beramal, sesuai ilmu pengetahuan seorang. Baik itu bilang karena makam murid ini beramal. Nah kayak si abid tadi juga, tapi hatinya ada lagi bengkok lawan ilmunya. Ada tadi kan contoh baca Quran sambil untuk membaca, hati sambil mengatakan huruf-hurufnya, ini huruf apa, ini huruf ain, ini huruf apa, dan dibacanya sambil membaca. Ini pelan tata cara bacanya kayak gini, itu hatinya keletak, itu si hamba tadi makam abid. Kalau makam murid kadang muntungnya baca Quran, tapi hatinya nanti ingatnya supaya jangan timbul sesuatu nama hancur dari amalnya tadi. Contoh ada baca Quran umpamanya timbul sifat atau timbul sifat takabur. Nama murid itu mensucikan hatinya dari segala yang mencampuri dan membersihkan dan menyelesaikan daripada segala membimbangkan. Artinya fokus lawan hati. Sudah orang murid murid ini ya berharap akhirat. Nah, kalau murid itu artinya orang berharap akhirat awak beribadah, awak di dunia, tapi hatinya urusan akhirat tidak lagi. Hati urusan akhirat begini, apa bedanya beramal tadi? Ya kalau contoh baca Quran mulutnya ini sudah terbiasa seperti orang abid. Hanya orang murid ini pasti namaran murid ini sudah melewati makam abid sudah. Makam abid ini sudah lewatnya tak? Sudah berpuluh tahun baca Quran sambil baca Quran, mulutnya baca Quran, mulutnya membaca sesuai huruf, sesuai huruf-hurufnya, sesuai hukum-hukumnya, hatinya belum mengatakan ini huruf alif apa sambil untuk membaca. Berpuluh tahun orang minta. Hanya apabila sudah kawan di situ, hanya orang berpindah ini mulutnya tetap seperti beramal seperti abid. Baca Quran tetap bacaan kayak orang abid tadi. Ini huruf apa sampai membaca alif dan kata huruf toh, tapi hatinya mainkan belum. Ini orang murid ini jangannya orang besi umur 100 tahun lah.
Namanya umur 100 tahun. Abid ini mulai umur 30 sampai 60. Dari umur 1 tahun sampai umur 30 tahun itu gawian abid. Ada kita umur berapa? Bila menjalani abidnya yang sesuai ilmunya ini mana? Ada orang itu dulu tingkatannya sesuaikan amal lawan ilmu dulu, dibanyakin dulu mencari ilmu sambil diamal bertahun-tahun nanti kadang sehari 2, 3, 4, 5 hari. Jangan umur 100 tadi nangka dudukan abid ini sambil mencari ilmu sambil mengamalkan dari umur 1 tahun sampai umur 30 tahun sampai ikut lewat ilmu. Itu dari umur 30 sampai 60. Jangan orang umur 100 ini hanya memakai kedudukan murid. Untungnya itu paribasnya dia kadang biayanya kadang melihat lagi waktu tulisan Quran sama mulutnya ini seperti orang abid ini membaca hurufnya kadang paling lagi, tapi nang dikuatakannya, nang diutamakannya sambil baca contoh sambil baca Quran deh. Alhamdulillah, nasyaallah, tapi nya kadang lagi di dalam hatinya kadang lagi ingat amalnya. Nah, maka kadang lagi untung membaca sekadar membaca, tapi kadang lagi dalam hati mengingat amalnya. Ada seorang tadi kan sesuai ilmu mengingat ilmu kalau kan makam abid tadi. Jadi kita ini kali benar jangan umur 100 orang 1 sampai 10 kali bukan abid sambil beramal sama peserta ilmu baca Quran, peserta ilmunya belajar adalah ini hurufnya ini jadi alhamdulillah nasyaitu untuk membaca sesuai huruf hati mengatakan huruf alif ini huruf ain ini huruf waw ini hujai ini huruf ba dan shin ini tasdidnya ini huruf nun ini huruf alif lam alif lam qamariyah atau lam syamsiyah ini mengatakan itu angka kayak itu di 20 tahun orang itulah maka abid. Apabila belum abid maka kadang kawat jadi murid kan itu tingkatannya. Contoh hikam sekolah TK belajar menggambar, belajar banyak hikam pada sekolah TK langsung sekolah SD betapa berentak SD ini orang disuruh belajar menulis sudah SD, belajar menulis lawan belajar membaca. Berarti kalau sudah apabila tingkatan menulis dan membaca berarti orang itu tadi atau kanak-kanak tadi sudah bisa menggambar, bisa banyak sudah melewati berapa? Ini ada TK ada langsung SD lalu disuruh menulis gambar juga menggambar gunung ada tadi apa caranya kada melalui yang kayak itu kada bertahap langsung ke atas ya kayak itu dong bertahap ilmu dulu banyak cari ilmu yang berhikmat semampunya utlubul ilmu dalam hadilallah din tuntut tadi ilmu yang sampai di mana kawan sambil mengamal nah itu kehidupan orang sekolah TK. Apabila sudah lulus sekolah TK lalu masuk dasar sekolah dasar itu nanti diajarkan kena menulis lawan membaca amunnya TK kada lalu semuanya juga bisa disuruh orang menggambar kada beda lewati jawabannya yang terlewat dua keterampilan yang hilang ada kaum menguasai. Lalu pas sekolah SD tulisan berbeda talinga kada peka kenapa kada peka kadang langsung ke atas. Kalau mulai SD kan peka sudah menyanyi dan jadi orang hari-hari menggambar hari-hari jadi tangan tuh peka. Ini kada langsung pas SD tangannya tetap. Kalau orang sudah murid atau ibaratnya sekolah SD sekolah SD ini gawinya sama kayak TK tapi hatinya
Nang dimainkannya adalah hati supaya pada waktu beramal tadi hati ini kada bercampur dengan hal lain. Kalau makam pertama ini beramal sesuai ilmu ini. Contoh yang baca Quran mulut mengucap a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ini sesuai bacaannya sesuai dengan huruf dulu dalam hatinya ini belum sambil membaca ini ada asal baca sambil membaca ingat ini huruf alif, huruf ain, huruf dai sambil mulut membaca a'udzu billahi minasyaitonir mulut membaca hurufnya dikatakannya ini huruf alif, huruf ain sambil membacanya kan main bayarannya supaya bacaan itu ada larut. Namun yang asal baca aja nggak disuruh orang ingat dan karena baca orang awal juga orang begana juga larut jadinya ketahuan. Kada gampang jadi abid nih. Jangannya umur tuh 100 tahun ya 30 tahun habis di abid tak habis jadi abid aja beramal beserta ilmu. Abid dikit tadi sambil beramal sambil mengatakan ilmunya gitu. Orang sekolah SD ini itu pun nih apabila lulus di abid tadi orang abid ini apabila bapak sesuai ilmu bisa yang membaca umpamanya tuh membaca Al-Quran contoh baca Quran jakanya disuruh pulpen sebuting di tangannya tak sambil mulutnya membaca, tangannya pasti sambil menulis sesuai itu dua nanti dibacanya pada motor huruf. Nah itu anak mengetahui abid atau ada orang tuh mahir atau ada anggaplah orang kedudukan abid itu kita contoh jangan guru sekolah SD gambarkan gunung kalau nah benar kan sunat gunung tapi tahu aja enggak nah itulah sama orang abidnya kayaknya dijulungi kertas dengan pulpen, mulutnya membaca. Oh, ini tangannya saya menulisnya a'udzu billahi min mulutnya baca syaitanir rajim bismillahirrahmanirrahim. Umpama surah apa dibacanya? Dibacanya berarti orang itu dasar bujur-bujur belajar itu kan bujur-bujur bisa bujur guru nanti. Yang ketahuan orang bujur guru kata kalau guru itu pasti teliti. Tahu tak jadi kertas putih pulpen sebuting mulutnya suruh baca kalau senang ayat-ayat panjang ayat anda baca a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad tuntung tulisannya sampai akan mau guru ujur kada huruf nanti baca. Apabila baru nama itu baru abid lagi atau cirinya kita orang member sudah nama itu hanya murid jadi sama kalau abidnya lawan muridnya sama ilmu luarnya sama gawi tapi hatinya ada beikut lagi lawan ilmu. Ada seorang tadi masih mengatakan ilmu sambil baca a'udzubillahi alif ain apa ada yang katakannya supaya jangan timbul penyakit hati pada waktu beramal. Nah ini murid ngarannya supaya semata-mata mengharap lawan Tuhan luarnya sesuai ilmu hatinya berharap lawan Tuhan. Ini murid umpama disuruh menulis juga sama tulisannya kayak si abid tadi walaupun baca qul huwallahu juga padahal si murid ini mulutnya mengucap qul huwallah hatinya nanti ingat mengharap supaya jangan ada apa di dalam hatinya dia selalu menjaga supaya jangan timbul sesuatu yang mencampuri di dalam hati seperti karena rasa si membaca iblis gak sedikit sedang sudah tahu timbul sifat ujubah minta dengar kata atau takabur timbul nah itu dijaganya tapi jangan disuruh ini menulis juga pada orang baca. Nah ini kehebatan hubungan muridnya nambah tinggal murid nanti atas pada abid mulutnya sama kayak si abid
hatinya menjaga dari penyakit hati sambil menulisnya, sambil membaca mulutnya, tangannya sambil menulis. Sama aja tuh tulisannya kayak bukan nang si Abid tadi membaca sambil menulis. Tapi keuntungannya belum orang murid ini berlapis sebuting mulutnya membaca, hatinya menulis. Belum sambil membaca, sambil menulis, tapi di dalam hati kada ada bapaknya. Nah, kalau Abid tadi beda. Abid tadi mulutnya membaca, pikirannya mengatakan nang dibaca ini huruf apa tangan sambil menulis. Lalu kan dalam situ apabila rasa bujur tulisan lalu timbul ada terbesit sedikit sifat bangga lawan diri akhirnya rasa bujur sesuai antara tulisan bacaan lawan ingatan lawan ilmunya lawan. Kalau kurang murid tanda lulusnya kata sebuting pulpen sebuting sambil membaca inya sambil menulis sambil menulis tuntung membaca tuntung dia menulis. Tapi ada kelebihannya di dalam hatinya nya kada beikut lawan ilmu lagi hampir akan lagi yang mengatakan yang huruf alif tapi bacanya tetap pakai huruf tapi mulutnya tetap membaca alif ain ja apa sesupas saja bujur sama kayak orang belajar kedudukan Abid tadi. Makanya Abid dulu sebelum orang hendak tahfiz Quran hendak tahfiznya umpama nyawa dulu sehari itu paling kuyubannya membaca salam baladanya nama apa kalau sama apa melancarinya harus menghafal melancarinya sehari salam baru 10 kali sehari melancari juga kenapa sudah kau lancar Bapak jam ini karena kau karena hilang sayat buka pulang hilang sayat buka pulang gitu. Jadi orang yang jalur pertama di sini jalur pertama jadi hamba ini kayak apa cirinya arti hamba ini nyaga ilmu arti ilmu berguru pernah berguru dan inya beramal sesuai ilmunya dan inya di dalam hatinya mengikuti ilmu dan mengikuti amal sambil membaca mulutnya tangannya menulis pikirannya atau hatinya mengatakan ini huruf alif ini huruf apa sambil muntung membaca ada kita ada mau membaca tulisan bisa salah sama nah ketahuan lah ada bukunya kadang tuntung membaca tuntung dia tuntung membaca bacanya pun sesuai ini huruf shin ini huruf alif ini huruf ain ini huruf waw menjadi baca au ini huruf la ini huruf ba ini huruf lam batasdid hatinya ingat jadinya mau untuk membaca pikirannya jalan hatinya jalan jadinya kada kosong ini orang Abid hati kada kosong tuh ianya mengatakan bacaan yang dibaca baca alhamdulillah melihat tulisannya lalu hatinya ini sambil membaca mengatakan yang huruf alif ini sambil mulut membaca ada kita kada mulut membaca nanti ingat kada tak ada kita membaca pun ada bujur posnya padahal nyata yang hurufnya kelihatan ini huruf alif ini huruf ain ini maka membacanya tak huruf kan berarti maka Abid ini kada kawas itu tawas jangan umur 100 dari 100 sampai 30 tahun imbah sudah bujur luar dan dalam beserta tulisan hanya naik tahun pangkat mulut bacaannya seperti bacaan orang Abid tulisannya seperti tulisan orang Abid tapi hatinya pada waktu membaca dan menulis di dalam hatinya inya menjaga yang kada supaya kada timbul banyak ini orang murid sudah di atas hamba 30 tahun itu melatih
Kalau abid tadi masih berbahaya, masih bahaya kan? Kalau kena timbul penyakit ujung, timbul penyakit ria, timbul sum'ah, apa 1 sampai 30 sampai 60 tahun. Hampir setengah itu di umur. Sampai kita setahun 2 tahun, apabila bujurnya, apabila bujurnya, bapak bujur lah. Yang ketiga, jalan segala arif nahi. Ibarat orang sekolah sudah masuk aliyah sudah atau SMA, jakanya abid tadi SD sekolah dasar, murid ini sekolah SMP itu sanawiyah. Arif ini bukan orang sekolah aliyah atau SMA. Amalnya sama seperti amal si abid, ilmunya sesuai lawan amal, sesuai lawan ilmu, tulisan sama seperti si murid, tapi ada tapinya. Nah, tapinya lagi, kalau si murid menjaga hati dari timbul penyakit. Kalau orang aliyahnya atau orang yang batitul arif beramal sama seperti si hamba, umpama membaca Quran melalui suara, melalui mulut dan hurufnya, karena mau tak huruf bujur terus juga, dia sudah melewati, sudah kebiasaan. Tulisannya seperti tulisan si murid, karena mau tak juga, tapi hati mereka, nanti hatinya bulan. Hati mereka arif ini adalah mensucikan hati bagi Allah, selalu mengingat bahwa Allah ini orang yang diarif, sudah kedudukan di arif atau SMA, jalannya umur tuh dari umur 60 sampai umur 100 itu perjalanannya. 30 tahun selangkah, 30 tahun selangkah. Makanya apabila makam abid makam abid banyak mencari ilmu, banyak belajar, banyak beramal. Jadi beramal itu kan pada tersalah. Contoh dari ibadah atau non di luar ibadah, ya penyakat atau zakat fitrah, ajaran entah berapa timbangannya, ahoknya kata, bayar bodoh sampai apa atau yang lainnya. Kalau orang arif bilang atau orang aliyahnya, mereka beramal, tapi mereka awalnya beramal seperti beramalnya orang arif, orang abid, dan beramalnya seperti orang murid, tapi hati mereka sudah bersih dari penyakit hati. Kalau orang murid, kalau orang batitul murid, hatinya sudah bersih dari penyakit. Kalau orang arif, awaknya beramal seperti si orang batitul abid, tapi hatinya nanti ingat Allah. Nah, jadi Allah ini sudah duduk di SMA. Apabila duduknya sudah di murid, titelnya pembersihan hati. Nah, jadi kalau orang batitul murid ini dari umur 30 ke 60 berapa tahun, kayak itu aja sambil beramal menjaga hati, menada timbul sombong lakak silakan, timbul sifat ini lakak silakan. 30 tahun main akan timbul dalam hati aja. Apalagi seorang ibadahnya sudah salah, katanya bujur, timbul ulang penyakit. Seseorang ambil rasa timbul sifat sombong, bahwa ibadah punya sunat banyak mana, kalau supaya sunat kan sudah belajar juga, rukunya salah, sujudnya salah, tapi selalu dalam hati timbul merasa lebih baik pada orang yang ada ibadah, kan 2 kali luput lah, orang salah, timbul penyakit pulang 2 bisi. Kalau orang di murid tadi, ini membersih hati sambil menggawi amal ibadah,
Ini sambil menjaga hatinya supaya jangan timbul penyakit. Apabila sudah selesai penyakit, hilang barasnya sudah penyakitnya, kadang lagi tagarnya, ujub, ria, sumah dan lain sebagainya kau dijaganya, lalu naiklah dia menjadi tetal arif atau sema. Orang arif ini beramal seperti beramalnya orang abid, ini beramal seperti beramalnya orang murid, tapi hatinya barasih sudah barang. Kada ada lagi bisa sifat, kada mau lagi timbul takabur, kada ada lagi timbul ujub dalam hatinya. Apabila kada lagi sudah penyakit, maka yang timbul adalah ingatannya lawan Allah. Apabila kada timbul Allahnya, berarti masih bapaknya penyakit di hati. Amun orang nih, kalau dari beribadah Allah, kalau dari beribadah berarti dosa di Allah ada. Orang kata kau ingat lawan Tuhan berarti banyak dosa di hati. Sedangkan menghilangkan dosa di hati tadi itu kedudukan orang lagi di murid tadi itu 20 tahun berasnya hati awak beribadah sambil baca Quran sambil beribadah sunat macam-macam atau pegawai apa atau pegawai macam-macam sambil pegawai apa, cuma dalam hati ini selalu dijaganya. Apabila timbul penyakit sombong, sumah, ujub dan lakas dibuang. 30 tahun ini mengesahkan orang angka kaya kisah orang ambahan rambari. Lalu orang yang kedudukan arif ini bilang dari umur 60 sampai 100 tahun. Umur 100 tadi gawian luarnya seperti orang abid, gawian luarnya sama seperti orang murid, tapi hatinya setiap kali apa-apa. Contoh apabila itu contoh kalau orang membaca Quran, kalau orang abid tadi membaca Quran, inya mulutnya membaca sesuai huruf dan hatinya mengingat hukum-hukum dan mengingat apa yang dibacanya. Huruf ini harus menandung dan membaca. Ini orang abid. Orang beramalnya orang murid, mulutnya membaca, mengeluarkan huruf sesuai ilmu dan hatinya mengingat. Setiap kali inya pada waktu membaca, inya menjaga di dalam hati jangan sampai timbul maksiat hati itu menjaganya. Asasi baca Quran lalu timbul dalam hati ada nama muji umpamanya, ada mau memuji lalu timbul rasa atau umpamanya sahatan baca Quran bapak lalu ada nama mendengar rasa kenyamanan terduduk mendengarnya. Mbak melihat orang mendengarnya terduduk saking nyamannya mendengarkan, lalu timbul dalam hati ujub, timbul ujub lalu ia menghilangkan itu ini nang dijaga ini nang dijaga 30 tahun ini nang jangan timbul dalam hal 30 tahun dijaga orang hati supaya jangan timbul 30 tahun nang ujub sudah luarnya betul nang orang balik arif. Apabila sudah berhasil, kada lagi mau timbul kurinik hati ini itu kada lagi kurinik kesombongnya, kada ada apanya, kada ada. Setiap kalinya beramal selalu mengingat lawan Allah. Berlapas saja, lawan ilmunya berlapas, lawan hatinya berlapas. Sudah menjalani orang, seorang baru menjalani ini orang arif. Jadi orang yang sudah tingkatan ketiga inilah 3 jalan. Apabila ika menghendaki jalan keluar daripada dirimu, maka barang siapa menghendaki jalan kepada keluar dari dirinya, maka pakailah 3 jalan ini tadi. Ada 3 jalan ini, 3 tingkatan ini. Jalan pertama berguru, cari guru ilmu dan guru amal. Guru ilmu dan amal, belajar ilmu sambil belajar amalnya, belajar ilmu sambil belajar amal. Contoh kamu belajar wudu itu kan ilmu kelang pengetahuannya, ini wudu ini kayak ini. Nah, syaratnya sekian, rukunnya sekian,
tata caranya nang kayak ini itu ilmu kalau tak amalnya pulang praktek di siku. Nah, ilmu amal dan praktek ini kedudukan orang abid, makanya disuruh jadi abid dulu, belum lagi naklah lain apalagi tuan bayang bodoh banyak banget aja bodoh bayang kan guru beramal guru sambil guru mencari guru ilmu dan guru amal dibanyakin kan ilmu sebanyak-banyaknya amal sebanyak-banyak sesuai ilmu ikam banyak besi ilmu banyak dicoba mah ikam belajar sembahyang hari ini orang belajar sembahyang sunat ini gurunya belum menjelaskan tahu sholat itu gurunya belum mempraktikkan nah itu makanya guru amal ilmunya sudah dipadahkan amalnya dicontohkan saja dan amalkan sholat itu makanya ilmu guru ilmu dan amal kedudukannya di mereka perlu tahu itu aja kan itu pulang di murid 30 tahun awak beribadah hati pulang menjaga hati dari penyakit hati 30 tahun menjaga hati orang orang untuk beribadah ada sifat timbul dalam hati pada waktu beribadah syarakat tuntung salam bagaimana ini mau ulangi pulang supaya jangan ada timbul penyakit sama sekali 30 tahun lah deh ada nasa hari 2 ada seorang luarnya aja belum tak ibu mulai muncul contoh meja koran aja belum tak ibu belum lagi nama makam arif ini sudah pada luarnya mangkai orang abid luarnya mangkai orang murid hatinya selalu ingat untuk Tuhan setiap apa-apa contoh meja koran contoh baca Quran mulut amal membaca Quran adalah di mulut keluar huruf amal ilmunya ini ada lagi mengatakan ini huruf alif ini huruf ba tapi mulutnya sudah kebiasaan membaca sesuai itu tak nanti ingatnya satu aja lagi sambil membaca Quran itu diingatnya ini orang yang sudah diarifin kedudukan di Arif sudah melewati 60 tahun sudah kan cimpuk ada seorang yang makam abid tidak ada mulut membaca Quran nyawa tak tahu bujur pun nyawa ambil kertas mulutnya membaca tulis di situ sambil mulut membaca memang nulis tuntung baca tuntung tulisan itu bilang otak ini main kadang barangnya jadi kurang berarti dalam abid ini otak dan hatinya hidup kadang barangnya ada contoh mulutnya menjauh tuh dalam hatinya ini huruf alif ini huruf ini sampai huruf alif kayak ini o yang lain betakok sedikit sambil membaca nih hatinya main kalau huruf alif bibirnya kayak ini mulut membaca tangan menung itu belum muncul jangan apa lagi ada muncul kita jual ada melatih itu lagi di rumah oh ini huruf sin halus kayak ini sin dua nol ini sol ini tol bedanya sol dua sin ini kalau sin diantara gigi kalau sol namanya itu bangin tapi kan ada tengah gigi jadi ada bedanya huruf baca sama huruf berada ada sin ada sol ada sin dua sin sama sin dua sol sama anak jadi abid anak jadi alif billah maka abid jebal banyak wujud abid ini adalah ilmu luar dahulu nanti sempurnaan sambil mengamalkan kalau mau batitul murid ilmu luar sudah mujur dan nang dijaga sambil beramal
nang dijaganya sambil beramal hati dijaga. Ini bentar murid supaya jangan ada timbul penyakit atau timbul malas. Umpama 2 rakaat yang sunat sarakaat maunya menggawi ibadah itu sudah rakaat kedua mereka sekolah tim. Nah, ini menjaga orang hati. Kalau orang sudah di makam ketiga atau tingkat ketiga ini yang ada lagi itu uyo, kada merasa uyo, kada merasa koler lagi. Ingat kenapa? Karena ingatannya selalu lawan Allah. Walaupun awaknya, walaupun gawiannya atau ibadahnya tadi kan contoh sama nang kayak abid tadi, sama nang kayak simo, boleh contoh sampai baca Quran sama orang anak arifnya baca juga Quran, hurufnya sama kayak bubuhannya juga, kadang mau tahu huruf toh. Tapi hati mereka setiap membacanya selalu ingatan lawan bantuan Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Artinya selalu ingat lawan bantuan Allah. Dengan bantuan Allah bersifat kalam. Jadi nanti timbul di situnya ingatannya membaca Quran ingat lawan Allah, berduduk ingat lawan Allah, bayang ingat lawan Allah. Kalau si murid ini beda deh. Kalau orang betul murid luarnya bujur tapi hatinya yang dijaganya supaya jangan timbul sesuatu yang mau rusak dari hati tadi. Kalau orang makam abid inya beramal, setiap kalinya beramal disesuaikan lawan ilmu inya. Apabila inya kada tahu ilmunya kada mau beramalnya itu abid. Jadi ada 3 tingkatan. Dan 3 tingkatan ini jadi dari barang siapa menghendaki jalan kepada keluar daripada keakuan diri, maka hendaklah memakai dari 3 jalan ini tadi. Karena kalau ketiganya sebutin barang sebutin itu apa? Ya abid deh. Ilmunya dituntut sambil diamalah. Dan kata ulama bahwasanya tiada sampai engkau kepada sesuatu yang bujur pada sekalian 3 tadi, melainkan dengan muraqabah di setiap waktu. Disuruh melatih muraqabahnya, melatih setiap waktu lah. Ada cuma sembahyang, bukan cuma di dalam sembahyang, bukan cuma sambil begawi, bukan cuma sambil kawanan, kata setiap waktu. Mengalir setiap waktu, setiap detik. Waktu lah di jam tuh teng ke detik lah kan. Karena bahwa lawas rumah barang kata jadi pakai kekerasan. Satu, seorang dia malah latih. Yang kedua, selalu berdoa lawan tuh minta hidayah dan taufik. Tapi pulang mau pada berdoa dan pada melatih, pada mau ujuk, ikam enak makan, baras ada tapi kada dimasak, masalah. Nah, seorang dia nama mau seorang melihatkan balawasan kayak itu bangsu, seorang yang mana kita, ikan bangsu ikan dia nama baga, berbeda ikan nama bagawi ikan bangsu, kadang mau pang. Anu ada mang magawi mau jasa di suginya kalau aja mau letak huruf rezekinya tidak mau. Jadi ikan juga sih orang koba disuruh setiap hati berkapanya melatih sampai duduk minta amal. Nah kayak itu juga orang yang bertital murid, kayak itu juga orang yang bertital abid. Setiap orang bertital abid ini kayak itu juga setiap bapaknya sesuai ilmunya, duduk sesuai ilmu, berdiri sesuai ilmu, beol sesuai ilmu, wudu sesuai ilmu, baca Quran sesuai ilmu, bayang sesuai ilmu. Kalau orang mau makam murid, beda lagi lah, beramal tapi sambil menjaga hati supaya jangan timbul penyakit. Pada waktu beribadah hati dijaganya, pada waktu duduk hati dijaganya, pada waktu berdiri hati dijaganya, pada waktu sembahyang hati dijaga. Apapun yang digawinya hati selalu dijaga.
Nah, itu kan setiap waktu ya muraqabahnya. Jadi setiap 3 kedudukan ini saya tuju mereka menjadi kayak itu juga muraqabah mereka. Nah, kalau yang ketiga ini bilang kayak tujuannya lawan Tuhan dengan makam ketiganya, kayak tujuannya duduk berdiri berapa sembahyang baca Quran, hatinya lawan Tuhan. Ini yang sudah makam kalau orang makam murid selalu menjaga hati supaya jangan timbul banyak 24 jam dijaga nanti sambil berduduk dijaga hatinya ada timbul penyakit, dalam ibadah dijaga, dalam wudhu dijaga, jangan sampai kosong. Kalau orang hafid kayak tujuan beramal sesuai ilmu. Aku wudhu aku pari wudhu masuk kayak ini, jadi basuh aku basuh tangan dari ujung jari sampai ujung tangan, membasuh sambil. Jadi ini ingat lawan ilmu jadinya. Nah, kalau murid yang dikatakan supaya timbul banyak. Kalau orang arif nah dikatakan setiap apa adalah bantuan Amu hendakkan kayak itu disini, maka hendak laikan muraqabah setiap waktu. Hati muraqabahnya melatih ya lah muraqabah ya lah. Katakanlah bahwasanya sampai kemarin itu dengan muraqabah dan muraqabah segala waktu dengan segala hikmahnya, daripada satu sambil muraqabah apabila kada kau justru muraqabah melatih kata kau melatih beramal dari makam abid beramal tapi luput terus ilmunya, banyak kita tahu ya lagi kuncinya sambil beramal sambil bertahu. Maka tadi kau wujud amalnya ilmunya kata ada atau ilmunya ada tapi kalau kau mengamalkan atau beramal tapi tidak tahu ilmunya, kalau dari ilmunya satu bertahu tobat. Atau umpamanya hati ini orang duduk di murid, makam di murid setiap kali beribadah timbul penyakit, sama juga penyakit batal obat juga. Kalau orang makam di arif kata kau ingat dua Tuhan tapi hati berasih, tapi kata kau ingat doang Tuhan banyak kibat obat juga. Nah, sama itu kuncinya berarti apabila ada maka disuruh bertaubat penyakit bisa bertaubat dan istighfar. Tak kalah maksiat jadi jangan ada ingat lah atau timbul banyak. Kalau timbul penyakit maksiat pengaruhnya timbul sombong maksiat sudah maksiat batin atau nyoba beramal tapi dengan dua ilmu maksiat juga nanti. Nah lalu disuruh sini kemudian minta istighfar, minta ampun lah dan membanyakkan daripadanya dan segala istighfar tatkala maksiat dan memandang karunia di dalam taat dan di dalam redha. Lalu jurusnya gini lah, amun ikam menggawi nang taat, amun ikam menggawi nang diri dari Tuhan, walaupun ikam ada ingat lawan ilmunya tapi pernah belajar. Amun kada suah belajar jangan ikam nih orang sembahyang senang yang sunat ikam pada suah belajar kada tahu ini sembahyang sunat apa, belajar kan belajar jangan bahas uput kan ikam ilmu itu untuk modal ilmu apabila ada modal hanya kau di usaha dikembangkan. Lalu sini kayaknya apabila dan memandang karunia di dalam taat, kalau dalam taat bahwa sembahyang atau gawe yang baik itu kan sama seperti orang gawe yang taat kalau tapi ikam menggawe taat tapi kada tahu ilmunya berarti kada tahu apa nak ikam ingat di situ menuntut kada taat menuntut kada taat tahu tadi menuntut keadaannya ya kan apa memandang karunia di dalam taat. Tapi kalau orang makam murid makam hamba ilmunya dulu yang ada yang tahu ilmunya baik itu pas pada waktu sembahyang kan ingat lagi tapi pernah belajar beda sudah tahu kan
ada apa bayarnya bahwa maka hamba bayang tak ada ilmunya. Sedangkan di sini sedikit apabila kamu kada ingat dulu ilmunya tapi pernah belajar, maka anak ingat adalah karunia di dalam to'at. Jadi lagi secara keseluruhan artinya, tapi dengan syarat kamu pernah belajar. Kalau tapi itu contoh belajar sembahyang, itu kan pada waktu sembahyang ini kada ingat lah, tapi bahari pernah belajar. Ini rukun, ini rukun fi'li, ini rukun qauli, ini rukun qalbi. Lalu kamu mengatakan ilmunya kada ingat lagi, ini rukun qalbi, ini ada berapa ya, rukun ini ada berapa ya, ada rukun ingat lagi itu deh. Gawi aja. Nang dipandang pada gawian nang ikam kada ingat lawan ilmunya tapi pernah belajar, nang ikam pandang adalah karunia Tuhan di dalam ketaatan, maka itu benar. Atau ikam murid setiap ibadah sudah ikam latih, setiap awal ibadah ikam latih hati ikam supaya jangan timbul banyak penyakit. Tapi nyatanya timbul jual. Tapi ada banyak timbulnya yang dilatih hari-hari bang. Jadi nah asalnya timbul seharian, nah timbul penyakit, timbul berlatih setahun timbul dalam sehari semalam itu. Setiap kali sembahyang aja nah timbul penyakit bang. Lalu apa? Tetap gawi. Nah dipandang apa? Dalam perbuatan to'at nang ikam gawi walaupun hati ikam timbul banyak penyakit. Nah ikam pandang bahwasanya karunia Allah pandang pada perbuatan to'at. Pokoknya karunia Allah Ta'ala tuh itu masjid, anggar, karunia itu artinya menggawi yang baik-baik tuh kurang atau kalau menggawi yang baik gitu lah. Itu karunia Tuhan, karunia tuh Tuhan pada waktunya kau enggak gawi pandangan itu aja timbanya Pak, belum tentu anak lagi karunia itu tak Pak Haji nah pandangan di sini nang kopiah tapi baju kalau modal mendapatkan pulik pada sini. Nah pada waktu selama sini di sini nang balaku lawan sini karunia Allah pada perbuatan Tuhan pulik sini ke rumah baju sini kopiah ada baik lagi kan baiklah kan pandangan mata ada lagi itu lah lapas pada sunnah Nabi dah baju sini baju ada baik lagi kalau dipandang baju sini tapi baju tak tinggal selawat aja lagi baca adalah karunia lagi cerita ada nah jadi karunia Allah di dalam to'at sama bulan puasa. Selama bulan puasa selama siang puasa Pak bagi nang puasa nah, itu karunia Tuhan banyak kita. Tapi malamnya belum tahan siapa nang tarawih ada karunia artinya apabila tarawih karunia berarti lah seorang nambah apa cuma karunia itu hamba anda pada nama enggak gawi baik pada nama enggak. Nah, ini apabila karena kawajo membuangi penyakit tadi sambil bertobat sudah karena kawajo kan timbul sambil bertobat saja mana karena bertobat sehari kena astagfirullah tetap jadi jadi tetap gawi walaupun timbul juga penyakit atau karena kadang dalam ilmu tetap jadi gawi. Dan karunia Allah beranak dalam ridho di dalam bala. Nah, apabila tadi kan karunia dalam taat, jika ada karunia Tuhan dalam taat ada, jika anak melihat keridhaan Tuhan ada, apabila ikam di dalam bala itu kamu dapat musibah, tapi kamu di dalam musibah ini reboh redanya menerima aja tak, menerima walaupun hari ini karena bala, sehari, 2 hari, 3 hari, 4 hari ini gurunung wajar aja manusia sehari 2 hari menggurunung, 3 hari gurunungan, 4 hari menggurunung sampai sebulan
Imba sudah sampai sebulan ini menggurunum juga berarti kadare. Kalau sebulan menggurunum kada apa. Kalau 2 bulan menggurunum berarti kada sabar dulu. Bulan ketiga bulan menggurunum berarti kadare toh padukannya. Ya sabar dulu hanya repo. Kenapa? Karena manusia ini wajar aja menggurun. Ya diulakan Tuhan muntung, diulakan Tuhan hati, lalu gretek. Dan disini redha di dalam bala dan bersyukur di dalam nikmat. Padahal menilik bagi sebab-sebab tiap-tiap daripada sekalian itu tadi disuruh memandang di situ sambil muraqabah, sambil mengingat-ingat. Dan tiada sampai engkau kepada demikian itu maqam atau maqam kedudukan umpamanya 3 jalan ini kepada kawan jua, atau memandang lawan karunia Allah dalam taat kepada kawan jua, mengingat ridha Tuhan di dalam balang kepada kawan jua, bersyukur di dalam nikmat dan diberi Tuhan lawan kepada kawan jua itu bisa. Maka engkau kepada demikian itu melainkan dengan sebab ta'alluq hatimu dengan membagi hatimu dan menuduh dirimu, merendahkan dirimu hingga engkau keluar daripada dirimu itu, dan adalah sampai engkau kepada ini dengan salah satu daripada 4 perkara, yaitu dengan satu saja Allah menghendaki cahaya di dalam hati. Apabila kan kau melewati 3 tadi atau 4 tadi di atas, lalu Tuhan menghendaki cahaya di dalam hati kau, lalu kau ingat terus, lalu kau ingat sebenarnya ikan kau ingat terus karena Tuhan juga nama anda. Nah itu nama anda ke menikah pada kau ingat ada Tuhan juga nama anda. Nah itu satu. Menaruhkan dia di dalam hatimu dengan tiada wasitah, dengan tiada perantara. Nah, jadi pertama dulu ikam berburu amal, berburu ilmu, dan berburu amal. Amalkan enggak? Karena diberi Tuhan cahaya dalam hati. Hingga Allah memberi cahaya dalam hati, lalu ikam langsung diberi Tuhan ilmu tanpa perantara. Ikam boleh cari ilmu, amal akan bujur-bujur. Ilmu ini ya tadi nanggaran ilmu ini nanggawin kemana hari itu, baca Quran, bayang, bodoh, bacakan, tambah nanti, dan amalkan. Artinya nanti cari itu guru ilmu dan guru amal. Allah ada bukannya dengan si guru tadi kan tahu ilmunya, dengan si guru itu tadi kan tahu amalnya, caranya prakteknya. Kamu amalkan, lalu diberi kemahaman timbul 3 kali bukan itu Jadi apabila kamu mau menggawe untung, kalau ada menggawe disuruh tadi repo aja lagi. So banyak-banyak istighfar. Apabila kamu kawan yang menggawinya sendiri, maka Allah akan menghendaki cahaya dalam hati ini. Apabila Allah menghendaki, maka guru kedua bagi kamu adalah Allah langsung memberikan ilmu tanpa perantara. Pertama dulu perantara, yaitu guru, melewati guru dulunya dapat ilmu, nyoba amal juga bilang perantara lawan guru. Aman belajar Quran contoh, yang gurunya mulutnya kayak bacanya ngaranya huruf ini, bacanya anakan keluar hurufnya di sini. Nah itu ngaranya berguru amal, berguru ilmunya pulang dengan ngaranya ini tahu ya amalkan belum entah. Lawas mengamalkan hari-hari kadang-kadangnya tiap hari mah. Lalu kena akhirnya gurunya orang kedua adalah Allah langsung memberi tanpa perantara. Nah itu tadi lah. Allah memberi tanpa wasitah atau perantara, atau dengan ilmu meluaskan, atau justru kata Allah juga memberi ilmu, tapi ilmu ladunya berputar suara. Ilmu meluaskan di dalam akal,
nang sempurna, atau dengan pikir nang sejahtera, atau diberi Tuhan tafakur, bangun timbul. Ada juga pernah diberi Tuhan ilmu, tahu segala-galanya. Ada juga yang apabila tahu, ada juga ya Tuhan memberi dari macam-macamnya. Ada ilmu laduni karena diberi gara-gara mengamalkan ilmu nang seorang tahu. Dan daripada segala yang memberi bimbang atau justru muka kawajan itu disuruh bersahabat dengan syekh. Nah, bersahabat ini, nama bersahabat itu tahu lah. Orang belajar seorang orang bawilin seorang itu arti bersahabat. Bukannya nama sahabat itu kawan lupa di tanah sejam 2 jam lawan syekh kan syekh lah lain tuan syekh kan atau jadi nikah nih hendak juga ilmu yang kamu amalkan ikat ilmu yang kamu cari itu dia amalkan, maka ikat akan dapat dibukakan oleh Allah 3 jalan: jalan abid, jalan murid, jalan arif. Apabila terbuka 3 jalan, maka Allah akan memilihkan lawan ikam. Apabila kadang kawan jadi ikam ingat di makam abid, di makam murid kadang kawan, di makam arif kadang kawan, maka perbanyak membaca istighfar, kuncinya dulu. Nah, apabila kamu amalkan ilmu yang kamu ketahui sampai kamu membaca istighfar karena kata-kata tapi kawan juga deh, ilmunya ada tapi kalau baca Quran, ilmu Quran jadi tutup, tapi kalau membaca banyak baca istighfar. Sedangkan di situ disuruh ilmu ikam ini kan berarti baca Quran, berarti kan disuruh perbanyak baca Quran sambil malam. Nah itu. Lalu apa lagi? Apabila kamu amalkan ilmu yang kamu ketahui, kamu amalkan, maka Allah akan memberi ilmu tanpa belajar. Atau Allah memberikan logika kedudukan ilmu hikmah, memiliki terbuka hikmahnya. Saya juga Tuhan memberi gara-gara kamu amalkan ilmu yang kamu ketahui. Jadi mengamalkan kalau ada ilmunya kada tahu lah kita. Ini kan mengamalkan ilmu yang kita tahu, tapi mengamal pada ilmunya. Ini orang beramal, tapi ini kurang beramal beserta ilmu, bukan beramal ada ilmu. Umpama kalau disusun terakhir, jalan terakhir. Allah akan memberikan lawan ikam ilmu yang ada dalam perantara, atau Allah meluaskan akal ikam, diberikan pemahaman yang sempurna, atau diberikan oleh Allah ikam yang ahli pikir, atau ahli iktibar, atau ahli hikmah. Melihat batu tahu ini batu ini tahu lah. Ya Allah memberi itu. Apabila kalian juga kalian mau tahu tapi ilmunya ada, tapi sambil belajar sambil mengamal kayak gitu, sambil menuntut ilmu sambil mengamal, maka karena mau juga terbuka. Umpama orang ini di makam abid, makinnya mencari ilmu, makin mengamalkan, makin kada ingat. Huruf ain tak alif, huruf alif tak ain, huruf sin tak sin, huruf sin tak so. Artinya pada waktu membaca tuh kada mengatakan ilmu yang pelajarinya dahulu. Berarti banyak dosanya, dosa di pikiran, dosa di hati. Jadi kada mau timbulnya disuruh baca istighfar. Imbasnya pengapalan maka Allah pasti akan memberikan ilmu yang kadang berperantara atau diberi oleh Allah akal kesempurnaan akal, kecerdasan luar biasa. Apa aja kalau mau cara atau diberi Tuhan akan ahli hikmah membaca sesuatu yang kadang kau dibaca. Itu syaratnya. Daripada
kepada segala nama memberi bimbang. Atau mungkin kawan juga disuruh berkawan lawan bersahabat dengan seorang syekh. Bersahabat ini kayaknya seorang belajar, di situ seorang belajar, orang belajar seorang umpan, orang berbidik seorang umum. Itu maksudnya. Lalu dengan itu tadi, lalu seorang mendapat madat. Madat itu mendapat bantuan. Arti bantuan ini dapat siapa? Jangan arti syafaat ini apa? Jangannya bahasa HP doang. Jangannya bahasa HP. Seorang umpan mancas. Bukan bapak kayak Pak Mancas. Alim ada, ilmu ada, menuntut ilmu mengalir. Beribadah juga kada sesuai dua ilmu, karena ingat ini rukun pilih, karun pilih. Orang kau nikah, orang duduk di makam abid atau orang duduk di makam murid, baik sembahyang timbul penyakit. Membaca istighfar kata mau juga, melatih kata pihakon juga. Salah satu jalannya belum disini bersahabat dengan seorang syekh guru. Sahabat itu ya tadi orang belajar, orang berwirid bukannya nanti bersahabat itu duduk di tanah lawan guru, duduk di tanah berapa 2 jam itu bersahabat keadaan itu apa anda atau guru numan guru apa ya, guru numan bagi tanah gurunya, artinya orang belajar serongkong, orang berdoa serongkong, orang berwirid serongkong. Nah di situ dapat madat itu jalannya apa ya? Bang dapat satrum dari siku, bang guru dapat satrum, seorang dapat satrum juga. Betul aja. Bang nyawa tahu tuh kayaknya nyawa belajar ilmu yang paling nyaman aja, nyawa belajar ilmu baca Quran aja, nyawa anak dapat ilmu datang ke rumah siku. Yalah, coba kali datang dapat nyawa enak sudah datang ke rumah si guru, ini datang ya, belum tentu lagi dapat. Bang, kurang pelajaran soal duduk di luar, dapat parah kalau pun namanya tecas coba parah, yang sudah parah pulang jangan bapak jam talinga korek dulu. Mbak, ya guru ini huruf alif lah, padahal telinga. Mana hurufnya? Pasti nama dangan dan melihat kurang bapak. Jangan satrum. Jawabannya pernah nyatrum, ikamnya belajar, ikam di rumah, guru di rumah sendiri tapi tidak pintar ya. Itu aja anda cukup mendalam sudah kita masuk dalam dan lagi hajat kita dan yang karena Allah kemudahan hidup iman mati pun muslim dan mudah kita akhirat yang kumpulkan basara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala nabiyina al-tabi wa ala nabiyina al-tabi wa ala nabiyina al-tabi wa ala nabiyina al-tabi Allahumma qul bana bi bidika kama al-afdal min shamsika wa min abdi rabbana atina hasana la qarata kana abdana wa sallallahu alaihi wasallam wa ala rasul wa sallallahu alaihi wasallam alhamdulillah rabbil alamin la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah muhammadur rasulullah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah bi qala hadzal qasib ya Allah